Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumil isnin dzalika yaumun wulidtu fihi wa ursiltu fihi. Berjamaah kita insyaallah sudah menyadari kehidupan berjalan terus sampai saat tertentu, sampai hari tertentu, bulan tertentu ini. Makanya para khatib zaman dahulu dibuatkan buku khutbah per bulan, tiap minggu. Kalau bulan ini misalnya bulan apa, nanti isinya tentang apa yang munasabah, yang berkaitan dengan peristiwa bulan itu. Ya tentunya kita juga secara alamiah menyadari orang Indonesia ya kalau ingat Agustus ya ingat 17 Agustus. Kalau bulan September ini mungkin mengenang sejarah, itu kemungkinan mengingat peristiwa 30 September PKI waktu merusak Indonesia. Itulah namanya kehidupan yang namanya sadar dalam diokrina sejarah. Diokrina itu pelajaran kelas 1 aliyah atau kelas 1 SMA. Biasanya pengantar pelajaran sejarah dikenalkan yang namanya diakronika sejarah. Diakronika sejarah. Sadar dalam sejarah kehidupan ini. Nah sekarang waktu sholat juga kita sadar sejarahnya nyambung dengan Ibrahim misalnya. Maka sholawat kita itu waktu tahiyat nyebut kama sholaita ala Ibrahim. Itulah namanya rangsangan syaraf dan iman. Iman dan ilmu perlu dimunasabahkan, dihangatkan terus dalam kesadaran hidup. Sampai takwa saja Nabi ngendikakan ittaqullaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja Anda pun berada. Apa berada dalam posisi apa kondisi atau waktu, apa tempat, apa. Lah ini pada bulan Rabiul Awal pada umumnya orang ingat. Ya kalau hari Nabi Muhammad ingatnya lahir tiap hari Senin, makanya puasa Senin. Kalau hari Kamis juga puasa, kenapa? Itu laporan terakhir mingguan malaikat, katanya tutup rapot tiap Senin apa Kamis itu.
Jadi maka umat Islam disunahkan puasa hari Senin ya sekali setahun ya lumayan menghormati sebagaimana Nabi mengingat Senin itu hari kelahirannya dan hari diangkatnya jadi Rasul. Proklamasinya menjadi Rasul Nabi itu hari Senin itu. Itulah puasa. Bukan tiap tahun memperingatinya kalau memperingati ini. Itu diingatkan para jamaah. Ini surat Al-Ahzab biasanya masyhur tentang sholawat Nabi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sholawat istilahnya menyampaikan doa sejahtera. Apa memangnya nabinya celaka? Yang celaka mungkin sekarang ngajarannya dan umatnya ya. Nah, makanya amanat sholawat itu bukan hobi sholawat rame-rame yang dimeriahkan. Cintailah sholawatnya, cintailah amanatnya, selamatkan. Nabi kita sudah selamat. Kalau kita mendoakan, nanti Nabi menolong kita. Itu namanya syafaat. Maka sebut orang sholawat itu membacanya insya Allah mendapat hadiah. Tapi tidak boleh khianat kepada Allah dan Rasulnya. Ini ayat sambungannya yang kurang diterangkan ini. Ayat sambungannya surat sholawat tadi 33, surat Al-Ahzab ayat 56, kemudian 57-nya innalladzina yu'dzuna Allaha wa rasulahu. Orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya ini. Apa artinya orang banyak membaca sholawat dari menyakiti Allah dan Rasulnya. Islam dibiarkan tidak selamat, umatnya pada sengsara. Ini nanti Allah akan menyediakan mereka kelaknatan, kutukan di dunia dan akhirat. Dan mereka akan mendapatkan siksaan. Kemudian ayat 58-nya walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat. Orang-orang yang menindas orang beriman ini tanpa kesalahan. Umat Islam ditindas di mana-mana sejak zaman penjajahan Eropa menindas umat Islam ke timur sampai Indonesia tertindas. Mungkin watak penjajahnya masih berjalan di Indonesia misalnya, itu menyakiti umat iman. Mereka adalah manusia pendusta dan mendapatkan dosa yang besar. Tolong ditelaah ini 3 ayat sholawat menyakiti Allah dan Rasul, coba kemudian menyakiti umat Islam penindasannya ini. Nah, para jamaah kita ini mudah-mudahan razaqakumullahu, mendapat rezekilah kita semuanya, razaqakumullahu rizqan karima, rezeki yang mulia, rizqan ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, wa imanan shodiqan, dan iman yang mantap. Inilah mudah-mudahan sedikit kontekstual. Kemudian ayat kedua yang banyak diingat tentang Tayron Ababil. Lah ini waktu sekitar Nabi Muhammad dilahirkan itu peristiwa besar yang namanya Abrahah nyerang Mekah. Allah mengutus wa arsala alaihim Tayron. Jadi Tayron burung waktu itu menjadi rasulnya Allah. Maka rasulnya Allah tidak sembarang menembak. Umpama sembarang menembak waktu itu burung, yaitu mungkin keluarga Nabi atau ibu Nabi yang lagi akan melahirkan mungkin ikut tertembak. Jadi teknologinya sekarang mungkin yang terkendali, mungkin yang disebut peluru kendali. Jadi senjata yang dibawa oleh Tayron Ababil itu terkendali secara teknologi. Dalam dunia Mahabharata disebut rododali, roda yang dikendalikan. Senjata ampuhnya pahlawan India waktu itu. Rododali menjadi peluru kendali, roda yang dikendalikan. Jadi wa arsala alaihim, di manuk burung itu dikendalikan oleh malaikat atas tugas Allah, tidak boleh nembak sembarangan, hanya pasukan Abrahah yang kena.
khairon ababil tarmihim bi hijaratin. Jadi penduduk sekitar itu aman, tidak kena imbas bom besar-besaran. Gak seperti bom sekarang. Mungkin yang diincar kita, mungkin yang kena selingkungan atau sera. Jadi peluru kendali sekarang mungkin ada yang namanya drone juga kadang-kadang hanya nembak seseorang kena. Jadi penembak sniper yang situ. Inilah teknologi yang namanya. Itulah wawasan kita umat Islam supaya kita berwawasan teknologi tentang diakronika sejarah ini kaitannya apa Rabiul Awal ini. Supaya hangat iman kita, syahadah kesadaran kita dengan ilmu yang kontekstual. Cara ilmu Quran munasabah berkaitan satu dengan yang lain. Itulah gambarannya kami selintaskan khutbah ini, mudah-mudahan bisa membangun ketakwaan dengan iman dan ilmu yang berkemajuan pada sekarang ini. Jangan sampai kita mendapatkan wejangan yang anyep, tidak kontekstual, misalnya kuno. Akhirnya kita umat Islam sekarang kebuntal-buntal, kelarak-kelarak dalam bidang kemajuan, mungkin karena kurang mendapat pasuan kejar sejarah hidup ini. Atas mangkatan para jamaah saya sampaikan selintas ini ya. Sekitar 10 menit tadi ini, berlebihan saya khutbahnya 3 menit. Barakallah. Astaghfirullah li wa lakum innallaha ghafurur rahim.